Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Bapak Profesor Suyanto SE, MEC Development PhD, dan Bapak Dr. Sugeng Haryadi SE, MSI, serta rekan-rekan panitia yang berbahagia, kami dari Universitas Negeri Malang, dengan saya Agung Minto Wahyu, serta rekan saya Ahmad Miftahul Ilmi. Inilah persembahan karya terbaik dari kami. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan total populasi sebesar 209,1 juta jiwa. Potensi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 45.000 triliun rupiah. Potensi itu sangat besar, terlebih jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia. Salah satu bagian dalam keuangan syariah yang potensial yaitu wakaf. Wakaf adalah perilaku menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Potensi aset wakaf di Indonesia sendiri mencapai 2.000 triliun rupiah. Secara khusus, wakaf uang memiliki potensi mencapai 180 triliun rupiah. Wakaf uang sendiri didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nilai pokok uang wakaf harus dijamin kelestariannya dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial secara berkepanjangan. Akan tetapi sangat disayangkan, karena sejauh ini realisasi wakaf secara keseluruhan masih sebesar 400 miliar rupiah. Salah satu faktor penyebabnya menurut BWI adalah karena pengetahuan masyarakat mengenai wakaf yang masih rendah. Hal itu juga didukung dengan data dari OJK yang menunjukkan masih rendahnya indeks literasi maupun indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Di sisi lain, potensi wakaf di generasi milenial juga tidak kalah besarnya. Hasil survei dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf di generasi milenial mencapai 1,35 triliun per tahun. PIBS UI juga memaparkan faktor-faktor pendorong generasi milenial sehingga mau berwakaf. Faktor-faktor itu yang pertama yaitu karena generasi milenial ingin mengamalkan ajaran agama. Yang kedua yaitu mendapatkan sumber informasi wakaf melalui media digital. Dan yang ketiga, adanya trust generasi milenial kepada pengelola wakaf. Dan yang terakhir, adanya transparansi dari pengelola wakaf. Adanya pandemi COVID-19 ini membuatnya berpengaruh terhadap tata cara pembayaran wakaf dari offline menjadi online, yang sebenarnya semakin potensial untuk bisa dilakukan oleh generasi milenial yang menyukai hal yang simple dan tidak ribet. Atas dasar itu, kami melihat sangat diperlukan sebuah platform digital yang dapat mengakomodasi faktor-faktor pendorong generasi milenial untuk berwakaf yang telah disampaikan oleh PIBS UI tadi. Selanjutnya, dana wakaf yang telah terkumpul melalui platform tersebut kemudian dikelola secara produktif oleh Nazir. Hasil pendapatan dari pengelolaan wakaf tersebut kemudian digunakan untuk menyasar UMKM sebagai mauquf alaih. Dasar pemilihan tersebut adalah karena banyak UMKM yang tidak mampu melanjutkan usahanya selama pandemi ini. Hal itu didukung dengan data dari LIPI yang menunjukkan bahwa ada 72,02% UMKM yang mengalami kebangkrutan. Sungguh memprihatinkan, karena UMKM memiliki kontribusi yang vital sebagai penyumbang PDB Indonesia sebanyak 61%. Bahkan, UMKM juga berperan dalam menyediakan 99% dari total lapangan kerja yang ada di Indonesia. Menteri Koperasi dan UMKM menyampaikan bahwa untuk membangkitkan kembali UMKM yang ada, maka diperlukan suntikan modal. Pemerintah telah memberikan modal melalui bansos produktif UMKM. Tetapi permasalahannya, bantuan tersebut belum mampu menyasar ke seluruh elemen UMKM yang ada di Indonesia. Bantuan itu juga belum dilengkapi dengan fasilitas pendampingan dan pengawasan yang terintegrasi. Padahal hal itu sangat diperlukan UMKM untuk mengoptimalkan bantuan modal yang diperolehnya.
sehingga dapat membantu terwujudnya SDGs tujuan pertama, yaitu tanpa kemiskinan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, maka kami mahasiswa Universitas Negeri Malang yang senantiasa optimis, inovatif, dan solutif dengan bangga mempersembahkan platform yang bernama e-Wakaf Pay, pemanfaatan wakaf uang digital untuk mendongkrak ekonomi bangsa melalui pengembangan UMKM halal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yang pertama yaitu memaparkan konsep platform e-Wakaf Pay, yang kedua menganalisis kontribusi platform e-Wakaf Pay dalam mendukung keberhasilan GNWU, yang ketiga menjelaskan alur pelaksanaan e-Wakaf Pay sebagai platform wakaf digital dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, yang keempat memaparkan konsep pemberian fitur-fitur layanan di dalam platform e-Wakaf Pay, memaparkan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses implementasi e-Wakaf Pay, dan yang terakhir yaitu merumuskan analisa SWOT pada platform e-Wakaf Pay ini. Dewan juri yang terhormat, e-Wakaf Pay adalah platform untuk melakukan wakaf uang. Implementasi e-Wakaf Pay ini relevan dengan keempat program yang ada di dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Keempat arahan tersebut telah mampu diakomodasi ke dalam seluruh fitur yang ada di dalam e-Wakaf Pay ini. Oleh karena itu, platform e-Wakaf Pay ini sangat representatif dan penting untuk mendukung kesuksesan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ilmi. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Adapun alur kerja e-Wakaf Pay dimulai dari generasi milenial yang ingin berwakaf, dapat difasilitasi oleh platform e-Wakaf Pay. E-Wakaf Pay nantinya akan bersinergi dengan LKSPWU untuk mengelola wakaf uang. Dalam proses pembayarannya, e-Wakaf Pay telah terintegrasi dengan e-money, perbankan, dan minimarket. E-Wakaf Pay nantinya juga bekerjasama dengan influencer untuk menarik masyarakat dalam berwakaf. Selain itu, e-Wakaf Pay juga selalu memproduksi infografis, videografis, dan artikel yang berkaitan dengan keutamaan berwakaf. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan knowledge dari calon wakif. Agar masyarakat percaya terhadap kredibilitas lembaga, maka e-Wakaf Pay secara konsisten akan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan kegiatan. Selanjutnya, dana wakaf yang telah terkumpul kemudian akan diinvestasikan secara produktif pada dua sektor. Yang pertama adalah sektor real dengan mendirikan usaha langsung seperti minimarket, kafe, warung, toko kelontong, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sektor non-real, dalam hal ini melalui pasar modal syariah, yang tentunya dengan menggunakan pertimbangan dari manajer investasi yang kredibel. Dana asli wakaf akan terus dijaga keutuhannya sehingga dapat memberikan manfaat secara abadi. Sedangkan income yang diperoleh dari hasil investasi 10%-nya digunakan untuk biaya operasional nazir dan 90% lainnya digunakan untuk kebutuhan mauquf alaih yang merupakan UMKM terdampak oleh pandemi COVID-19. Penyaluran kepada UMKM dilakukan dengan model 3P yang terdiri dari pendanaan, pendampingan, dan pengawasan. Berkembangnya UMKM berbasis kehalalan akan berpotensi untuk dapat meningkatkan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga akan membantu masyarakat Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan dan akan mewujudkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Alur kerja tersebut dimanifestasikan lebih operasional ke dalam 4 fitur utama e-Wakaf Pay. Pembentukan keempat fitur dilandasi dari hasil Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia tahun 2018 mengenai faktor-faktor yang mendorong generasi milenial untuk berwakaf. Sehingga terciptalah fitur pembayaran wakaf, fitur edukasi, fitur kawal bersama, dan fitur UMK maju. Untuk prototipe dalam platform e-Wakaf Pay didisplay oleh rekan saya. Yang pertama, fitur pembayaran wakaf. Menjadi media bagi wakif yang akan membayar wakaf uang. Pembayaran wakaf uang dapat dilakukan dengan e-money, perbankan, maupun melalui minimarket. Yang kedua, fitur edukasi. Fitur ini menyediakan edukasi bagi calon wakif terkait berbagai hal tentang wakaf, sehingga akan meningkatkan motivasi dan keinginan dari calon wakif untuk berwakaf. Fitur kawal bersama. Fitur ini mempublikasikan laporan keuangan dan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh nazir. Laporan tersebut dapat diakses oleh publik secara berkala sebagai bentuk
kredibilitas dari lembaga e-Wakaf P itu sendiri. Dan yang terakhir, fitur UMKM Maju. Fitur ini akan menginformasikan progres dari setiap UMKM binaan yang telah dibina. Hal tersebut sebagai indikator keberhasilan dalam membantu UMKM untuk bangkit dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Adapun fitur pendukung dari platform e-Wakaf P yakni fitur account, help, dan report. Adapun penggunaan e-Wakaf P oleh calon wakif dan wakif dapat dimulai dari login atau membuat akun baru dengan melengkapi biodata yang sudah disediakan. Selanjutnya, setelah login atau membuat akun baru, maka pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang telah tersedia di menu utama. Fitur tersebut antara lain pembayaran wakaf, edukasi, kawal bersama, dan UMKM Maju. Adapun langkah-langkah pengajuan program 3P oleh pelaku UMKM dimulai dari login akun hingga mendapatkan program 3P dengan ketentuan yang sudah berlaku. Agar dapat mencapai tujuan untuk penguatan UMKM berbasis ekonomi Islam melalui platform e-Wakaf P ini, maka diperlukan sinergi dan dari berbagai stakeholder. Yang pertama, LKS PWU yang bertugas sebagai pendamping platform e-Wakaf P dalam proses pengelolaan dana wakaf. BWI yang bertugas sebagai pembimbing dan pengawas nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif. E-Money, perbankan, dan minimarket yang menjadi mitra untuk melakukan top up saldo platform e-Wakaf P. Influencer berperan sebagai promotor platform e-Wakaf P agar dapat dikenal oleh masyarakat. MUI melalui DSN MUI yang membantu dalam pengawasan penerapan prinsip-prinsip syariah pada UMKM halal binaan. Kementerian UMKM dan Koperasi yang membantu e-Wakaf P dalam mendampingi UMKM yang telah diberi pendanaan. Dan yang terakhir adalah komunitas pencinta wakaf yang menjadi penggerak untuk mengkampanyekan wakaf uang, khususnya dari masyarakat akar rumput. Berikutnya, untuk memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada, maka platform ini perlu mengencarkan promosi melalui berbagai media sosial, serta bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, influencer, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Berikutnya, untuk meminimalisir kelemahan dan mengoptimalkan peluang yang ada, maka diperlukan pembaruan sistem aplikasi secara berkala dan kemudian menguji efektivitas dari penggunaan platform ini. Selanjutnya, untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalisir adanya ancaman, maka perlu adanya penambahan fitur dan pemberian konten-konten yang lebih menarik. Dan yang terakhir, yaitu meminimalisir kelemahan dan juga ancaman yang ada, maka diperlukan riset terkait efektivitas platform e-Wakaf P secara berkelanjutan, serta diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang terampil yang terlibat dalam pengembangan platform ini ke depan. Selanjutnya, untuk metode penelitian, kami menggunakan metode pengembangan ADI. Pertama, tahap analisis, kami menentukan potensi dan masalah penelitian yang ada. Untuk memperkuat hasil temuan yang ada, kami melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka. Selanjutnya, pada tahap desain, kami membuat rancangan desain dari alat dan bahan yang diperlukan, lalu kami juga membuat konsep produk itu berupa e-Wakaf P, dan kami juga membuat materi di dalamnya. Selanjutnya, setelah semuanya terbentuk secara konseptual, kami menyusun pembuatan instrumen uji validasi. Tahapan development. Pada tahapan ini, kami mengembangkan produk e-Wakaf P dan siap untuk diuji validasi kepada ahli materi dan ahli media serta calon pengguna. Pada dasarnya, pengembangan kami pada tahapan development untuk saat ini. Selanjutnya, kami akan menjabarkan tahapan setelah tahapan develop, yakni tahapan implementasi. Pada tahapan ini akan dilaksanakan uji validasi kepada ahli materi, ahli media, dan calon pengguna. Setelah itu akan dilaksanakan tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini dilaksanakan pada setiap tahapan penelitian. Nah, di mana dari hasil evaluasi yang dilaksanakan akan terciptanya produk akhir dari e-Wakaf P ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa e-Wakaf P merupakan platform yang dapat digunakan untuk menghimpun wakaf uang dari masyarakat. Adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh e-Wakaf P membuatnya diprediksi mampu mengoptimalkan realisasi dari potensi wakaf uang di Indonesia. Implementasi e-Wakaf P memerlukan sinergi dari berbagai stakeholder terkait. Hasil pengelolaan secara produktif digunakan untuk membantu UMKM sebagai maquf alaih agar dapat bangkit dari keterpurukan selama pandemi COVID dengan menggunakan model 3P, sehingga dapat membantu mewujudkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.